Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4141 mengganggu penilaian. Ujian di depan Tiangong masih berlangsung. Sekarang Qing Qiuyun dan Yang Chang telah melangkah di anak tangga ketiga. Selain Qing Qiuyun dan Yang Chang, Wu Yuanlin juga mengumpulkan 5 manik ajaib dan menaiki anak tangga ketiga. Benar saja, dia naik. Dalam situasi kita saat ini, kita sama sekali tidak bisa melangkah di anak tangga keempat. Qing Qiuyun dan Yang Chang saling memandang luka-luka mereka dan menghabiskan kekuatan spiritual. Mereka berdua menggelengkan kepala tanpa berkata apa-apa. Itu adalah batas mereka untuk melangkah di anak tangga ketiga, dan tidak ada terlalu banyak kekuatan untuk menaiki anak tangga keempat. Wu Yuanlin menatap punggung Lin Bai dan berseru, bagaimana mungkin? Apakah kamu berada di anak tangga ketujuh? Sekarang Lin Bai berada di anak tangga ketujuh. Dengan berkah menelan jiwa pedang, kekuatan Tao dan Yi di atas tingkat surga 9 langkah seperti kekosongan bagi Lin Bai. Dengan sedikit usaha, tidak sulit untuk mencapai tingkat surga 9 langkah. Tetua Li, ini adalah anak tangga ketujuh surga. Apakah pemimpin belum menjawab? Jika kalian tidak menghentikannya, aku khawatir dia akan masuk ke istana surgawi. Sekelompok tetua berkumpul di sekitar Tetua Li berkata dengan penuh semangat. Tiangong adalah tempat tinggal leluhur tua Sekte Iblis Abadi. Leluhur tua ini dulunya adalah tokoh yang kuat di 1000 negara bagian bulan jahat. Pasti ada banyak harta karun di tempatnya. Jika harta karun ini diambil oleh murid-murid Sekte Iblis Abadi, akan lebih baik jika diambil oleh Lin Bai, klan Tun Tian, dan Sekte Iblis Abadi tidak ingin menjadikan Lin Bai sebagai muridnya. Itu terlalu berat bagi Iblis Abadi. Tetua Li juga sangat cemas. Dia telah memegang catatan di tangannya, tetapi catatan itu tidak berbunyi. Jika dia melangkah di anak tangga ke-8 dan pemimpin belum menjawab, aku akan mengurus semuanya. Tetua Li menunduk melihat catatan di tangannya, tetapi tidak ada suara. Dia segera membuat keputusan. Para tetua saling memandang dan mengangguk. Selama seseorang memimpin, itu akan mudah. Pada saat ini, Tetua Li memberikan catatan di tangannya. Dia segera mengambilnya dan mendengarkan dengan saksama. Setelah setengah dering, mata Tetua Li menunjukkan warna bingung. Para tetua bertanya, Tetua Li, apakah Anda sudah mendengar dari pemimpin? Bagaimana saya mengatakan ini? Apakah untuk menahannya? Atau mengusirnya? Li Changlao tampak aneh dan mengerutkan kening, itu benar-benar suara guru, tetapi dia berkata pertama-tama, dia diterima sebagai murid dalam, tetapi dia dicegah memasuki istana surgawi. Saya tidak dapat memikirkannya. Karena saya ingin menjadikannya sebagai murid, jika dia bisa mendapatkan harta di istana surgawi, itu akan menjadi hal yang baik bagi Sekte Iblis Abadi. Mengapa gereja harus menghentikannya? Semua tetua bingung, tetapi seorang tetua berkata, keputusan yang dibuat oleh sekte pemimpin dan kabinet tetua tentu saja memiliki makna yang dalam. Tuan-tuan, karena pemimpin telah mengatakan bahwa dia akan menghentikannya memasuki istana surgawi, kita tidak perlu ragu. Dia telah menaiki anak tangga ke-8. Tetua Li mendongak dan melihat bahwa Lin Bai telah muncul di anak tangga ke-8. Dia hanya selangkah lagi dari Tiangong, lakukan. Sua. Puluhan tetua telah mengerahkan kekuatan mereka untuk melawan punggung Lin Bai. Lin Bai baru saja menginjak anak tangga ke-8 ketika dia tiba-tiba merasakan kekuatan datang dari belakang, yang sangat cepat. Dia memukul rompi Lin Bai tanpa memberinya waktu reaksi. Untungnya, kekuatan ini tidak melukai Lin Bai. Tampaknya dia ingin lebih mengingatkannya. Lin Bai berdiri di anak tangga ke-8 dan melihat ke belakang. Puluhan tetua berdiri di anak tangga ketiga dan menatap Lin Bai dengan dingin. Pada saat ini, sebuah suara masuk ke telinga Lin Bai, King Luo, sudah cukup. Kembalilah. Mendengar suara rahasia itu, Lin Bai tidak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening, apakah ini tetua yang akan ikut campur dalam ujian? Lin Bai tampak bingung dan melihat kembali ke istana surgawi yang hanya berjarak 1 langkah. Jadi menyerah membuat hati Lin Bai tidak rela. Jika kamu tidak ingin mengungkap rahasiamu, kamu harus kembali dengan patuh. Kamu masih murid dalam dari Sekte Iblis Abadi. Setelah itu, suara lain dari Tetua Li disuntikkan ke telinga Lin Bai. Seluruh tubuh Lin Bai menyeramkan, dan pupil matanya pecah. Ketika dia melihat kembali ke Tetua Li, matanya sudah membunuh. Tetua Li menggigil di sekujur tubuhnya dan menatap Lin Bai dari jarak beberapa kilometer. Niat membunuh di mata generasi muda ini membuatnya, yang telah berlatih selama ribuan tahun, takut padanya. Apakah ini orang-orang Tun Tian? Tetua Li berkata di lubuk hatinya.
King Luo, kami tidak memiliki niat jahat terhadapmu, dan kamu tidak perlu membenci kami. Jika kami ingin membunuhmu, apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari Sekte Iblis Abadi? Tetua Li berbicara lagi. Setelah mendengar ini, Lin Bai tampak murung dan merenung sejenak. Dia berjalan kembali dari anak tangga ke-8. Lin Bai kembali ke anak tangga ketiga dan mendatangi Tetua Li. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, saya tidak kompeten. Saya hanya bisa pergi ke anak tangga ke-8. Saya tidak bisa mengambil langkah lain. Tetua Li berkata sambil tersenyum, senang bisa pergi ke anak tangga ke-8. Tunggu di samping. Setelah penilaian selesai, Anda bisa pergi ke pintu bagian dalam Sekte Iblis Abadi. Lin Bai kembali setelah kata-kata pertama, memberi tahu Tetua Li, Lin Bai kembali. Sebenarnya, Lin Bai tidak mau pergi ke anak tangga ke-8, namun Tetua Li jelas memahami kelemahan Lin Bai dan memaksanya untuk tidak melangkah maju. Lin Bai tidak terburu-buru maju atau marah. Dia berada di wilayah Sekte Iblis Abadi. Seperti yang dikatakan Tetua Li, jika Sekte Iblis Abadi ingin membunuh Lin Bai, bahkan jika Lin Bai memiliki jiwa pedang untuk ditelan, dia akan sulit melarikan diri. Melihat Lin Bai kembali, King Qiuyun dan Yang Chang bergegas menghampirinya, mengepalkan tangan dan memberi selamat kepadanya, selamat, saudara King Luo, karena telah melangkah ke langkah ke-8. Dia pasti telah memperoleh banyak manfaat. Lin Bai tersenyum kaku. Atas ancaman Tetua Li, Lin Bai sedikit menolak dari lubuk hatinya. Di kejauhan, Wu Yuanlin mendengus dingin dan mengabaikannya. Lin Bai menoleh ke samping dan melihat bahwa Wu Yuanlin juga berdiri di langkah ketiga. Setelah berpikir dua kali, diperkirakan para murid dalam itu telah mengumpulkan beberapa manik-manik ajaib untuk Wu Yuanlin, sehingga dia dapat melewati tingkat kedua dengan lancar. Setelah menunggu di langkah ketiga selama sehari penuh, para murid berikutnya secara bertahap melangkah ke langkah ketiga. Sehari kemudian, penilaian secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan menginap semalam. Selain Lin Bai, ada 11 seniman bela diri yang lulus ujian. Ini adalah tingkat kelulusan terendah dari Sekte Iblis Abadi dalam 10 tahun. Penyebab utamanya adalah paman bela diri yang terlalu banyak minum. Dia seharusnya mengirim Six Harmonis, tetapi dia mengirim Jue Tianxi, sehingga hampir semua peserta ujian tereliminasi di tingkat pertama. Hanya setengah dari murid yang memimpin ke tingkat kedua dan ketiga yang mampu lulus. Bab 4142, Pondok Pedang. Jika kalian menunggu 11 orang lulus ujian, jika kalian pergi ke Aula Diaken bagian dalam bersamaku untuk pendaftaran, Aula Diaken akan memilih rumah pegunungan untuk kalian tinggali. Tetua Li membawa 11 orang yang lulus ujian dan langsung menuju pintu bagian dalam. Namun, Lin Bai keluar dari Aula Tianming, menemui Zhou Si dan Sun Yao, lalu mengikuti tetua itu ke pintu bagian dalam. Guru, apakah kalian lulus ujian? Zhou Si mengikuti Lin Bai. Ketika mendengar bahwa dia akan pergi ke pintu bagian dalam, dia berulang kali bertanya. Meskipun Lin Bai berulang kali memberitahu Zhou Si bahwa dia telah lulus ujian, Zhou Si tidak yakin, seolah-olah dia sedang bermimpi. King Luo, kamu sangat hebat. Kamu dapat lulus ujian yang begitu ketat dari Sekte Iblis Abadi. Ketika kami menunggumu di kaki gunung, kami mendengar orang lain mengatakan bahwa ujian ini adalah yang paling berat dalam 10 tahun Sekte Iblis Abadi, dan tingkat kelulusannya hampir nol. Sun Yao, dengan bintang-bintang di matanya, berkata kepada Lin Bai dengan kagum. Lin Bai berkata sambil tersenyum, itu hanya keberuntungan. Zhou Si berkata dengan gembira sambil tersenyum, guru terlalu rendah hati, penilaian yang begitu keras, hanya mengandalkan keberuntungan tidak dapat dilakukan. Guru pasti telah menggunakan banyak keterampilannya sendiri, jika tidak, kali ini tingkat kelulusan penilaian nol, saya khawatir, tidak begitu mudah untuk dihadapi. Lin Bai tersenyum dan tidak menjawab. Dalam benaknya, dia memikirkan tentang transmisi Tetua Li di depan Istana Surgawi. Setelah mendengarkan kata-kata Tetua Li, tampaknya Tetua Li telah menebak bahwa tubuh Lin Bai melahap jiwa pedang, tetapi untuk beberapa alasan, Tetua Li belum menghancurkannya. Karena dia tidak menunjukkan jiwa pedang yang melahap padaku, artinya, dia tidak punya niat. Apakah dia ingin menggunakanku atau mencoba untuk memenangkanku? Setidaknya bagiku, itu aman sekarang. Saat ini aku berada di Sekte Iblis Abadi. Seperti yang dikatakan Tetua Li, jika Iblis Abadi ingin membunuhku, aku tidak dapat melarikan diri dari Sekte Iblis Abadi. Sekarang aku hanya dapat melangkah selangkah demi selangkah untuk melihat apa yang ingin dilakukan Sekte Iblis Abadi.
11 penguji seni bela diri mengikuti Tetua Li ke aula di Aken bagian dalam. Ini adalah langkah yang harus dilalui setiap pemula. Di aula di Aken, para siswa pemula perlu mendapatkan jubah para pengikut Sekte Iblis Abadi, aturan dan peraturan, serta beberapa teknik kultivasi dasar, serta berbagai pelajaran lain-lain. Yang terpenting adalah tempat tinggal harus ditentukan di aula di Aken. Seorang yang berlatih tidak dapat meninggalkan kata, tanah kekayaan, sepanjang hidupnya. Kata, bumi, mengacu pada tempat di mana ia tinggal. Sebelum datang ke aula di Aken, Tetua Li berkata dengan suara keras, kecuali King Luo, kita semua bisa masuk ke aula di Aken untuk mencari tempat tinggal sendiri. Mendengar ini, Lin Bai langsung mengerutkan kening. King Qiuyun juga terkejut. Penampilan Lin Bai di lintasan Tiangong tidak diragukan lagi merupakan yang paling menonjol dalam penilaian mereka. Mengapa dia diperlakukan seperti ini? Awan hijau Qiyu tidak mengerti dan berani bertanya kepada tetua, mengapa Lu Luo tidak perlu masuk untuk memilih tempat tinggal. Yang Chang berkata sambil tersenyum, haha, saudara King Qiyu, tidak bisakah kamu menebaknya? Ketika saudara King Luo menaiki anak tangga ke-8 dari lintasan Tiangong, para Zongmen pasti merasa bahwa dia berbeda dari orang biasa. Jika dia harus dipercayakan dengan tugas-tugas penting, dia secara alami akan mengatur tempat tinggal yang lebih baik, dan dia tidak perlu memilih sendiri. Awan hijau Qiyu mendengarkan, ada perasaan penuh pencerahan. Tetua Li berkata, King Luo naik ke tingkat ke-8 surga. Kami menduga King Luo menggunakan cara lain, jadi kami perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut. Jika dia tidak bersalah, dia akan memilih tempat tinggalnya nanti. King Qiuyun dan Yang Chang tiba-tiba tampak terkejut, sementara Wu Yuanlin di kejauhan mencibir, aku akan memberitahumu, hanya seorang pejuang dari Lianzu, bagaimana kamu bisa naik ke tingkat ke-8? Itu hanya curang. Itu benar-benar menjijikkan. Menghadapi kata-kata dingin Wu Yuanlin, Lin Bai menutup telinga dan berdiri di sana, tanpa reaksi apapun. Zhou Xi dan Sun Yao terkejut dan berkeringat. Jika Lin Bai lulus ujian dengan cara curang, seperti yang dikatakan Tetua Li, Lin Bai tidak hanya akan dihukum berat oleh Sekte Iblis Abadi, tetapi juga Zhou Xi dan Sun Yao akan mati. Tetua Li melambaikan tangan kepada King Qiuyun dan yang lainnya untuk memilih tempat tinggal. Setelah mereka pergi, Tetua Li berkata kepada Lin Bai, King Luo, tempat tinggalmu sudah ditentukan. Ikutlah denganku. Mengenai semua perlengkapan pelatihan yang kau butuhkan di Sekte Iblis Abadi, aku akan mengatur seseorang untuk mengirimkannya kepadamu nanti. Setelah itu, Tetua Li melangkah keluar dari aula di Aken, dan Lin Bai mengikuti Zhou Xi dan Sun Yao. Zhou Xi dan Sun Yao bingung. Bukankah Tetua Li mengatakan ingin menyelidiki apakah Lin Bai menyontek dalam ujian? Mengapa dia memilih tempat tinggal untuk Lin Bai? Lin Bai mengikuti Tetua Li dengan acuh tak acuh. Setelah ujian, Lin Bai dalam suasana hati yang buruk, Tetua Li mengatakan aku menyontek. Apakah kau ingin menyelidiki aku? Tetua Li berkata sambil tersenyum, King Luo, kau tidak perlu bersikap bermusuhan. Semua yang kulakukan sesuai dengan instruksi di atas. Kau tidak perlu membenciku. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, instruksi dari atas. Siapa? Apakah Sekte Iblis Abadi yang bertanggung jawab atau Paviliun Tetua? Tetua Li menarik napas dalam-dalam dan berkata, jangan menebak-nebak. Nanti, seseorang akan datang untuk menjelaskan semuanya kepadamu. King Luo, kamu hanya perlu tahu bahwa Sekte Iblis Abadi tidak memiliki niat jahat terhadapmu. Mengenai rahasiamu, Sekte Iblis Abadi dapat menjamin bahwa itu tidak akan tersebar. Lagi pula, kamu sekarang adalah murid inti Sekte Iblis Abadi. Kamu telah menaiki kapal Sekte Iblis Abadi. Rahasiamu telah terbongkar. Itu bukan hal yang baik bagi Sekte Iblis Abadi. Sekte Iblis Abadi juga akan terlibat denganmu. Kamu dapat kembali dari langkah ke-8 dan percaya bahwa kamu adalah orang yang sangat cerdas. Kamu akan mengerti apa yang aku maksud, kan? Tetua Li, dengan tangan di punggungnya, berjalan di depannya. Lin Bai mengikutinya dari belakang, dengan hati-hati merenungkan kata-katanya. Seperti yang dikatakan Tetua Li, Lin Bai sudah menjadi murid inti Sekte Iblis Abadi. Jika identitasnya sebagai klan Tuntian terbongkar dan terdeteksi oleh Protoss raksasa, Sekte Iblis Abadi juga akan hancur dalam amukan Protoss raksasa. Memikirkan hal ini, Lin Bai sedikit lega. Merasa bahwa kemarahan Lin Bai berangsur-angsur mereda, Tetua Li menjelaskan kepada Lin Bai tentang Sekte Iblis Abadi. Saat ini, aliansi 13 negara bagian dalam Sekte Iblis Abadi kuat dan berkuasa.
Mengambil area inti Sekte Iblis Abadi sebagai pusat, ia membagi 13 wilayah ke segala arah, dan masing-masing ditempati oleh aliansi 13 negara bagian. Dahulu kala, ada murid luar, murid dalam, murid inti, dan murid pribadi di Sekte Iblis Abadi. Namun, karena kemakmuran aliansi 13 negara bagian kemudian, tangga ini masih dalam nama. Oleh karena itu, di Sekte Iblis Abadi, yang sama disebut oleh murid dalam. Adapun cara membedakan yang superior dan yang inferior, itu tergantung pada tinju masing-masing murid. Mereka yang memiliki tinju yang kuat secara alami adalah saudara dan saudari senior. Mereka yang tidak memiliki tinju yang keras hanya bisa menjadi saudara dan saudari bela diri yang lebih muda. Disinilah kau, dan kau akan hidup dalam iblis abadi. Sambil berbicara, Tetua Li dan Lin Bai berjalan di jalan kuno. Di ujung jalan pegunungan, sebuah bukit hijau yang menjulang tinggi dan megah muncul. Gunung itu dikelilingi oleh bebatuan aneh dan bayangan hijau. Gunung itu terpesona oleh benda-benda asing yang langka. Gunung itu tenang dan sejuk, dan membuat orang merasa rileks dan bahagia. Khususnya, ada sebuah danau hijau di kaki gunung, yang seperti lempengan langit dan bulan, dengan pantulan refraksi. Di tepi kolam, sederet pondok dibangun di sepanjang gunung. Meskipun tidak ada batu giok yang diukir, gunung itu tetap tertiup angin dan hujan. Di mana tempat ini? Tanya Lin Bai. Tetua Li berkata sambil tersenyum, pondok pedang sembunyikan. Bab 4143 itu tergantung pada kemampuanmu. Di mana tempat ini? Pondok pedang Tibet. Tetua Li dan Lin Bai berjalan ke danau. Indah sekali. Mata Sun Yao berbinar dan penuh kegembiraan. Pondok Changjian dibangun di sepanjang gunung dan berdiri di dekat air. Bunga-bunga langka dan eksotis mengelilinginya. Hutan dan bebatuan gunung tersembunyi di dalamnya. Ratusan roh terbang di puncak pohon, dan rubah roh berjalan di antara roh dan rerumputan. Bahkan pondok yang tampaknya bobrok itu seperti istana abadi dalam lukisan ini. Tetua Li bergumam, pondok pedang dibangun di belakang Gunung Wuyuan, dan berdiri di samping danau yang mengamati bulan. Di gunung itu, ada bunga-bunga langka yang tak ada habisnya, ramuan ajaib, dan mineral langka. Di Danau Wang Yue, ada ikan roh yang sangat lezat. Bahkan di Sekte Iblis Abadi, ikan roh dapat dijual dengan harga tinggi. Dalam legenda Sekte Iblis Abadi, tempat ini adalah tempat di mana leluhur tua Sekte Iblis Abadi menutup diri untuk berkultivasi. Kemudian, leluhur tua itu menyembunyikan semua ilmu dan pedangnya di Pondok Jerami, jadi tempat itu diberi nama Pondok Pedang Chang. Tetapi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak murid telah datang ke sini untuk mencari warisan leluhur mereka, tetapi mereka tidak menemukan apapun. King Luo, sejak saat itu, Pondok Pedang Tibet akan menjadi tempat tinggalmu. Menurut Kerajaan Iblis, tempat ini akan menjadi kuil taumu. Pondok Pedang Tibet, Gunung Wuyuan, dan Danau Wang Yue adalah milikmu. Selama kamu tidak meninggal dan tidak berinisiatif untuk berjualan di sini, tempat ini akan selalu menjadi milikmu. Dalam pengantar suara hangat Tetua Li, orang-orang datang ke Danau Bulan dan pergi ke pondok. Lin Bai mendongak dan melihat ke kejauhan. Danau Bulan itu biru, dan dalam. Kadang-kadang Anda bisa melihat ikan berenang dengan gembira dan bermain di air. Melihat kembali ke Gunung Hijau, Gunung Wuyuan seperti 5 dewa yang duduk di belakang untuk melindungi pondok dari angin dan hujan. Matahari bersinar di musim panas dan salju tidak terlihat di musim dingin. Tempat yang bagus. Lin Bai tampak sedikit bersemangat. Meskipun Pondok Pedang Tibet tidak besar, Danau Wang Yue dan Gunung Wuyuan hanya berukuran 100 li, tetapi bagi Lin Bai, pemandangannya indah, matahari bersinar cerah, pegunungan dan air hijau dikelilingi, dan semuanya selaras, yang membuat Lin Bai merasakan kesatuan surga dan manusia. Tidak mengherankan bahwa ada leluhur tua yang menutup pintunya di sini dan begitu indah sehingga orang-orang yang tinggal di tempat ini pasti akan berkontribusi pada penciptaan. Tetua Li berkata dengan suara lembut, generasi seni bela diri kita, setelah menembus alam Tao, tidak perlu menyerap terlalu banyak kekuatan langit dan bumi. Setiap gerakan seni bela diri di alam Tao dapat mengarah pada kekuatan spiritual langit dan bumi, dan kekuatan spiritual langit dan bumi akan sangat dekat dengan seni bela diri Taoisme. Oleh karena itu, hal terpenting bagi seni bela diri Taoisme adalah kultivasi Tao dan Yi adalah persepsi terhadap semua hal di langit dan bumi. Hal-hal ini, kamu akan tahu nanti. King Luo, kamu belum menembus alam Tao. Setiap bulan, beberapa Taois yang kuat akan berkhotbah kepada Sekte Iblis Abadi, mencari puncak abadi. Jika kamu tertarik,
kamu dapat mendengarkannya. Meskipun kamu belum menembus alam Tao, kamu tidak jauh darinya. Sekte Iblis Abadi tidak harus mengajarimu cara berlatih. Oleh karena itu, meskipun kamu telah bergabung dengan Sekte Iblis Abadi, itu tergantung padamu secara pribadi. Setiap pertengahan bulan, seorang penatua akan duduk dan berkhotbah di gunung. Waktunya akan berlangsung selama 3 hingga 5 hari. Pada periode tindak lanjut, pendeta akan memecahkan keraguan para murid. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang latihan, Anda dapat menanyakannya pada saat itu. Lin Bai melengkungkan tangannya dan berkata, "Terima kasih atas saran Anda." Penatua Li mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Meskipun orang-orang yang mengikuti Anda memasuki Sekte Iblis Abadi sebagai pelayan Anda, mereka masih perlu pergi ke Aula di Aken untuk menangani prosedur inisiasi. Namun, tidak perlu terburu-buru dalam masalah ini. Ketika Anda bebas, Anda dapat membawa mereka untuk menanganinya secara perlahan. Mereka adalah pelayan Anda, dan mereka juga memenuhi syarat untuk berlatih di Sekte Iblis Abadi. Mereka juga dapat pergi ke Xianfeng untuk mendengarkan ajaran setiap bulan." Sun Yao dan Zhou Xi mendengarkan dan dengan cepat melengkungkan tangan mereka dan berkata, "Terima kasih, Penatua." Berdiri di tepi Danau Bulan, Penatua Li dan Lin Bai sedang mengobrol. Pada saat ini, seberkas cahaya datang dari kejauhan dan jatuh di tepi danau yang mengamati bulan. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak, "Saya adalah murid dari Aula di Aken bawah. Saya diperintahkan untuk mengirim pakaian, semua jenis buku kuno dan barang-barang lain untuk saudara seperguruan King Luo dari Pondok Pedang Tibet." Zhou Xi bergegas dan mengambil tas penyimpanan dari tangan murid itu dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, saudara seperguruan." Murid Aula di Aken tersenyum. Sebelum pergi, dia menatap Lin Bai dan kemudian berbalik. Sekarang Aula di Aken telah mengirim barang-barang yang dibutuhkan oleh murid-murid dalam, saya pergi. Tetua Li bangkit dan membungkukkan tangannya dan pergi. Lin Bai berteriak dengan tergesa-gesa, "Tetua Li, aku tidak tahu apa yang dikatakan Tetua Li kepadaku di teras surga." Tetua Li berkata sambil tersenyum, "King Luo, kamu dapat yakin bahwa Sekte Iblis Abadi tidak akan membunuhmu hari ini, dan tidak akan membunuhmu di masa depan. Selama kamu tidak mengkhianati kitab suci dan Tao, dan tidak mengkhianati Sekte Iblis Abadi, kamu akan selalu menjadi murid inti Sekte Iblis Abadi. Mengenai hal-hal lainnya, seseorang secara alami akan menjelaskannya kepadamu di masa depan." Lin Bai mengerutkan kening, "Aku ingat ketika aku berada di puncak tingkat surga, Tetua Li berkata bahwa seseorang akan datang kepadaku untuk menjelaskan situasinya di masa depan. Saat ini, Tetua Li berkata demikian, tetapi di masa depan berapa lama? Sebulan kemudian? Atau setahun kemudian? Atau 10 tahun kemudian?" Tetua Li melambaikan lengan bajunya, dan awan putih muncul di bawah kakinya, menyeret tubuhnya ke langit, "Itu tergantung pada kemampuanmu." Tetua Li pergi, tetapi kata-kata terakhirnya membuat Lin Bai melamun. "Itu tergantung pada kemampuanmu." Apa artinya itu? Apakah kekuatan Lin Bai sekarang? Bukankah itu cukup untuk membuktikan dirimu? Itu adalah Sekte Iblis Abadi. Apakah Anda perlu pengamatan lebih lanjut? Lin Bai bingung, tetapi untungnya, dia sekali lagi menegaskan bahwa Sekte Iblis Abadi tidak berbahaya bagi dirinya sendiri. "Zhou Xi, Sun Yao, kalian bersihkan pondok. Kita akan tinggal di sini untuk sementara waktu." Lin Bai duduk di tepi Danau Bulan, memikirkan kata-kata Tetua Li, dan memberi tahu Zhou Xi dan Sun Yao untuk membersihkan kamar. Setelah memikirkannya, Lin Bai membuat keputusan, jika Iblis Abadi benar-benar menebak bahwa aku melahap jiwa seni bela diri, bahkan jika Sekte Iblis Abadi tidak memiliki niat jahat sekarang, itu pasti akan memiliki niat jahat di masa depan. Pegangan ini telah direbut oleh Iblis Abadi, dan aku akan selalu berada di bawah kendali orang lain. Tetapi sekarang tampaknya Sekte Iblis Abadi tidak ingin membunuhku, jadi aku bisa menetap dan berlatih untuk jangka waktu tertentu. Jika aku mengetahui bahwa Sekte Iblis Abadi memiliki hati yang buruk, aku akan melarikan diri dari Sekte Iblis Abadi terlebih dahulu. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Butuh banyak usaha untuk memasuki Sekte Iblis Abadi. Sepertinya bukan gayaku untuk berbalik dan pergi sekarang karena tidak ada yang bisa kuperoleh. Lin Bai mengepalkan tinjunya diam-diam. Ia berpikir bahwa setelah bergabung dengan Sekte Iblis Abadi, Lin Bai bisa memiliki waktu yang lama untuk berlatih. Namun sekarang tampaknya Lin Bai harus mempercepat kultivasinya, menerobos alam Tao dan menyingkirkan kesulitan itu sesegera mungkin. Bab 4144 Gunung Wuyuan. Dinding es yang indah.
Di kaki Gunung Wuyuan, terdapat 9 pondok beratap jerami. Meskipun jumlahnya sangat sedikit, jika dibutuhkan, Lin Bai dapat membangunnya sendiri. Bagaimanapun, tempat ini akan menjadi kuil Tao Lin Bai di masa mendatang. Setelah Sun Yao dan Zhou Xi selesai membersihkan, hari sudah mulai terbenam. Lampu minyak menyala di pondok pedang Tibet, menerangi kegelapan. Bulan yang terang di langit terbalik di danau yang mengamati bulan. Air memantulkan cahaya bulan dan memantulkan pondok pedang Tibet, membuatnya tampak indah. Di danau yang mengamati bulan, ikan roh yang memancarkan fluoresensi adalah pengembara yang bahagia yang dengan rakus menyerap kekuatan bulan, berharap untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Tidak ada hewan yang bernyanyi di Gunung Wuyuan. Hewan-hewan kembali ke sarang mereka dan beristirahat dengan tenang. Katak-katak malam mulai bernyanyi dengan gembira. Lin Bai memanggil Zhou Xi dan Sun Yao untuk datang, duduk di sana dan berkata dengan suara rendah, "Sekarang kita memiliki pijakan di Sekte Iblis Abadi untuk sementara waktu. Pada periode waktu berikutnya, kalian berdua akan sengaja berjalan-jalan untuk membiasakan diri dengan Sekte Iblis Abadi. Kalian juga dapat pergi ke Xianfeng untuk mendengarkan Taoisme dan meningkatkan kultivasi kalian. Sedangkan aku mungkin akan sibuk nanti." Zhou Xi berkata sambil tersenyum, guru telah bekerja keras untuk menjadi anggota Sekte Iblis Abadi. Tentu saja, sangat mendesak untuk berlatih. Meskipun guru sibuk dengan urusannya sendiri, jika dia membutuhkan bantuan kita, dia dapat memberi tahu kita. Sun Yao mengangguk, Sekte Iblis Abadi adalah sekte yang sangat besar. Semua pejuang di 13 negara bagian abadi bangga bergabung dengan Sekte Iblis Abadi. Kita tidak dengan mudah memasuki tempat ini. Tentu saja, kita tidak boleh menyia-nyiakan anugerah alam ini. Kemudian, Zhou Xi dan Sun Yao memilih untuk tinggal di pondok beratap jerami di kedua sisi Lin Bai, dan kembali memikirkan latihan berikutnya. Adapun Lin Bai, dia berjalan keluar dari pondok dan berdiri di samping danau yang mengamati bulan. Mendengarkan suara ikan yang melompat keluar dari air, Lin Bai mulai terdiam. Yang aku butuhkan sekarang adalah harta karun untuk menerobos alam Tao. Aku khawatir perampokan petir di alam Taoku akan sangat kuat. Harta karun biasa sulit untuk dilawan. Untuk rencana hari ini, kita harus menemukan beberapa harta karun untuk menghindari perampokan petir sesegera mungkin. Selama aku menerobos alam Tao, dilema ini dapat dengan mudah dipecahkan. Di tepi kolam bulan, Lin Bai menatap bulan yang cerah. Pikirannya mantap, dan dia perlahan-lahan meluruskan pikirannya. Ketika dia tidak melakukan apapun, Lin Bai duduk di tepi danau yang mengamati bulan, mengeluarkan tas penyimpanan dari aula di Aken, mengeluarkan semua benda dari dalamnya, dan melihatnya satu per satu. Untungnya, danau bulan dan bulan yang cerah sangat terang, sehingga Lin Bai dapat melihat dengan jelas tanpa lampu. Di dalam tas penyimpanan yang diberikan kepada Lin Bai oleh aula di Aken, terdapat ratusan pakaian dan gaun para murid. Pakaian dan gaun para murid dalam ini disempurnakan dengan saksama oleh Sekte Iblis Abadi, yang berisi susunan unik dan 4 karakter Sekte Iblis Abadi, dengan jubah simbolis Sekte Iblis Abadi. Pakaian dan jubah para murid Sekte Iblis Abadi adalah jubah, yang memiliki kekuatan pertahanan yang baik. Orang biasa yang ingin berada di alam Tao tidak dapat menghancurkan susunan pertahanan di atas pakaian Dharma. Namun, menghadapi alam Tao, susunan pertahanannya sedikit terbatas. Selain pakaian dan jubah, ada ratusan buku di dalam tas penyimpanan. Lin Bai mengeluarkannya dan membacanya satu per satu. Buku-buku ini adalah tentang kisah-kisah aneh dunia iblis, distribusi 13 negara bagian abadi, dan biografi serta asal-usul sejarah Sekte Iblis Abadi. Butuh waktu 2 atau 3 hari bagi Lin Bai untuk membaca ratusan buku di tasnya satu per satu. Dia memiliki pemahaman sederhana tentang dunia iblis. Ternyata aku sekarang berada di 9 tripod kerajaan iblis. Di antara iblis, 10.000 negara bagian dapat disebut satu. Di bawah kerajaan 9 tripod, ada subdivisi Qianzu. Sekarang wilayahku adalah Qianzu di bawah yurisdiksi Sekte Bulan Jahat. Sekte Bulan Jahat memimpin ribuan negara bagian, apakah itu 18 negara bagian bulan merah atau 13 negara bagian abadi, Sekte Bulan Jahat dapat memimpin. Menurut catatan dalam buku-buku dan catatan kuno ini, hanya mereka yang dapat memiliki alam Tao dan dewa yang mampu terbang dengan seluruh kekuatan mereka. Butuh 700 tahun untuk terbang keluar dari wilayah 1000 negara bagian bulan jahat. Ukuran dunia jauh di luar dugaanku. Setelah menghabiskan 3 hari membaca buku-buku klasik ini, Lin Bai masih memiliki banyak hal untuk dikatakan.
Dia hanya merasa bahwa dia hanya melihat puncak gunung es di dunia iblis. Dunia yang luas dan megah ini perlu dilihat oleh Lin Bai sendiri. Raungan. Tiba-tiba, Lin Bai mendengar suara auman harimau di Gunung Wuyuan, yang membuat burung-burung terbang keluar dari sarang mereka dan berteriak di langit. Apakah ada monster di gunung yang mengolah kebijaksanaan? Lin Bai mengerutkan kening dan menatap Gunung Wuyuan. Pikirannya bergerak dan persepsinya menyebar. Langkuo berada di seluruh Gunung Wuyuan. Lin Bai tiba-tiba mengerutkan kening. Lin Bai merasa bahwa sekelompok orang memasuki Gunung Wuyuan dari arah barat laut. Mereka tidak terlalu cepat. Mereka akan pergi ke suatu tempat di gunung. Dilihat dari pakaian yang mereka kenakan, mereka juga merupakan murid dalam sekte iblis abadi. Bagaimana kita bisa menyelinap ke Gunung Wuyuan di malam hari? Lin Bai bangkit dari danau bulan dan melangkah keluar ke Gunung Wuyuan. Jika sebelumnya tidak ada pemilik pondok pedang Tibet, mereka akan berjalan ke Gunung Wuyuan sesuka hati. Namun sekarang Lin Bai adalah pemilik pondok tersebut. Jika mereka membobol kuil Tao Lin Bai tanpa mempedulikan detailnya, bagaimana mungkin Lin Bai membiarkan mereka bertindak sembrono? Memasuki Gunung Wuyuan, Lin Bai berjalan di sepanjang jalan kuno di hutan. Dengan persepsinya, ia dengan cepat mengejar orang-orang itu. Gunung Wuyuan tidak besar, tetapi juga tidak kecil. 5 orang, kultivasinya adalah alam jalan semu. Saat mengejar kelima orang itu, Lin Bai sengaja mengendalikan kecepatannya sendiri. Lin Bai tidak mengejar mereka dan menghentikan mereka. Ia juga ingin melihat mengapa mereka datang ke Gunung Wuyuan. Akhirnya, kelima Taois semu itu jatuh dari langit di malam hari dan tiba di sebuah tebing di Gunung Wuyuan. Tebing itu ditutupi lumut dan terasa sangat dingin. Lin Bai mengikuti mereka dari jauh dan mendarat di puncak tebing. Dia melihat ke bawah kelima orang itu. Mereka dengan cekatan dan cekatan mendayung di tebing. Sebuah susunan sihir terbuka, memperlihatkan sebuah gua dengan cahaya biru es. Kelima orang itu bercanda dan memasuki gua, dan Lin Bai juga melangkah maju. Sungguh dingin sekali. Lin Bai melayang turun dari tebing dan merasakan hawa dingin yang menusuk dari tebing, seolah-olah tebing itu telah dicairkan oleh bongkahan es selama 10.000 tahun. Ketika Lin Bai jatuh, dia dapat melihat 4 tulisan samar di tebing, tebing es Linglong, yang tampaknya adalah nama tebing ini. Ketika dia datang ke gua tempat susunan sihir terbuka, Lin Bai menilai bahwa susunan itu tidak terbentuk secara alami, tetapi sengaja dibuat untuk melindungi gua. Berdiri di depan gua, Lin Bai mendengar suara 5 orang berbicara dan tertawa di dalam gua. Kristal es yang sangat indah ini akan mengembun menjadi satu bagian dalam sebulan, yang benar-benar berharga. Setiap bagian dari kristal es yang sangat indah bernilai ribuan manik-manik ajaib, yang merupakan harta yang bagus untuk memurnikan senjata. Kakak seperguruan Sue, kali ini kita pergi ke Linglong Binjing untuk menjualnya. Atau, apakah Anda akan tinggal dan membuat perkakas Anda sendiri? Hadirin sekalian, saya sudah merasa bahwa saya akan segera menerobos alam Tao. Jadi, saya tidak akan menjual kristal es ini kali ini. Saya akan tinggal dan bekerja sama dengan besi dewa lainnya untuk menempa senjata Tao dan senjata ajaib yang unik bagi saya. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan Anda pergi ke sana dengan sia-sia. Setelah berhasil, Anda bisa mendapatkan 100 manik ajaib dari saya sebagai hadiah. Anda sangat baik, saudara senior Sue. Haha, ya. Sudah waktunya bagi saudara senior Sue untuk menerobos alam Tao. Sudah waktunya menyiapkan senjata ajaib untuk dirinya sendiri. Bab 4145 Harta Karun di Pegunungan. Berdiri di luar gua, Lin Bai mendengar percakapan di dalam gua dan langsung mengerutkan kening. Apakah ada harta karun seperti itu di Gunung Wuyuan? Butuh waktu sebulan untuk membentuk satu bagian, tetapi setiap bagian bernilai ribuan manik ajaib. Hari ini, Tetua Li pernah berkata kepada Lin Bai bahwa Lin Bai adalah penguasa pondok pedang Tibet. Gunung Wuyuan, Pondok Changjian, dan Danau Wang Yue adalah milik kuil Tao Lin Bai, artinya, semuanya milik Lin Bai. Semua tanaman, pohon, bunga, dan batu di dalamnya adalah milik Lin Bai. Tentu saja, itu juga termasuk kristal es yang sangat indah di dinding es yang sangat indah. Lin Bai melangkah ke dalam gua, hanya untuk melihat lubang itu tidak besar, sekitar 100 meter dalamnya, gua di sekitarnya sangat indah, memancarkan cahaya biru es. Di tengah gua, ada duri es besar yang berdiri terbalik dari atas. Sekarang kelima orang itu berkumpul di sekitar duri es dan berkonsentrasi untuk melihat kristal es berbentuk berlian yang meluncur turun sedikit di atas ujung duri es.
Kristal-kristal es berbentuk berlian, seperti tetesan air, jatuh dari duri dengan kecepatan yang sangat lambat. Kristal es linglong adalah tanah harta karun di alun-alun ini. Dinding es linglong dipadatkan oleh ki dari urat-urat bumi dan kecerahan matahari dan bulan. Hanya sepotong kristal es yang sangat indah yang dapat dipadatkan setiap bulan, dan itu tidak dapat dihilangkan dengan kekuatan kasar. Itu hanya dapat menunggunya meluncur turun dengan sendirinya. 5 orang melihat kristal es berlian itu, seseorang berkata perlahan. Sungguh tidak terduga bahwa ada begitu banyak harta karun di Gunung Wuyuan. Ada ribuan mil tanah subur di timur dan begitu banyak tanaman obat ajaib yang ditanam. Ada dinding es yang sangat indah di utara. Ada area api 18 lapis yang tak ada habisnya di Gunung Berapi Selatan. Dan koridor angin suci di barat tutut, bagaimana tempat yang begitu bagus bisa begitu lama tidak digunakan? Saudara muda Zhang tidak tahu. Ada begitu banyak harta karun di rumah pedang. Selain 4 harta karun Gunung Wuyuan yang disebutkan oleh saudara muda Zhang, ada juga harta karun seperti, bunga dewa matahari bulan, dan, susu roh 10.000 tahun, di Gunung Wuyuan. Ikan-ikan di kolam bulan di kaki gunung itu lezat. Ikan-ikan itu diserahkan di pasar gelap sekte iblis abadi. Semua manik-manik ajaib itu berharga. Terlebih lagi, konon di rumah itu ada pedang ajaib yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Siapapun yang bisa mendapatkan pedang ini akan bangga pada langit. Berbicara tentang harta karun di Pondok Pedang Tibet, kelima orang di dalam gua itu mendecakkan lidah mereka dan sangat rakus. Bahkan Lin Bai, yang bersembunyi di kegelapan, tercengang. Benarkah Pondok Changjian adalah surga? Pada saat ini, hati Lin Bai tiba-tiba dipenuhi firasat buruk, seolah-olah memahami kata-kata tetua Li, itu tergantung pada kemampuanmu. Sekarang Lin Bai merasa bahwa pondok persembunyian pedang adalah ujian yang diberikan kepada Lin Bai oleh iblis abadi. Sayang sekali Pondok Pedang Tibet adalah tempat yang sangat berharga. Beberapa saudara senior di Liga Negara kita pernah meminta kepada sekte untuk itu, tetapi mereka tidak memberikannya kepada kita, jadi kita harus datang ke sini secara diam-diam untuk mengambil harta karun itu. Kakak seperguruan Sue berkata tanpa daya. Dapat dilihat bahwa kakak seperguruan Sue ini menyukai tempat pondok persembunyian pedang. Tidak hanya kakak seperguruan Sue, tetapi juga banyak orang berbakat di sekte iblis abadi ingin mengubah Pondok Pedang Tibet menjadi kuil Tao mereka sendiri. Mereka telah memberikan kontribusi besar kepada sekte itu berkali-kali, tetapi mereka semua menolak untuk memintanya. Kakak seperguruan, kristal es itu akan jatuh. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari gua. Lin Bai mengangkat kepalanya dalam kegelapan dan melihat bahwa kristal es berbentuk berlian itu akan terlepas dari duri es. Namun kelima orang itu tidak berani bersikap ceroboh. Mereka memperhatikan kristal es itu dengan saksama, menunggu saat kristal itu jatuh. Ding! Tak lama kemudian, terdengar suara yang jelas dan keras di dalam gua, dan kristal es itu jatuh dari duri es dengan suara yang menyenangkan. Kelima orang itu bergegas maju, mencoba memegang kristal es itu di tangan mereka, tetapi pada saat kritis ini, sebuah kekuatan spiritual tiba-tiba datang dari dalam gua, dan membawa kristal es itu menjauh dari udara dan terbang keluar dari gua. Wajah kelima orang itu berubah drastis sekaligus, dan dengan cepat berbalik dan berkata, "Siapa kalian?" Di pintu masuk gua, seorang pemuda jangkung dan tegap, memegang kristal es di tangannya, melihatnya dengan saksama, dan berseru dari waktu ke waktu, "Ini benar-benar harta karun yang bagus. Ini adalah pilihan yang bagus untuk memurnikan alat." Kelima orang itu datang dengan marah, menatap Lin Bai, dan berkata dengan suara dingin, "Siapa itu, Tuan? Ini adalah harta karun Liga Negara bagian Siong kami. Tolong kembalikan kepada kami." "Jadi, Anda dari Liga Negara bagian Siong?" Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis, "Maaf, kristal es yang sangat indah ini bukan milik Liga Siong Zumu. Itu milik pemilik pondok jerami pedang di sini." Kakak seperguruan Sue berkata dengan dingin, "Apakah kamu hanya seorang murid? Tidakkah kamu tahu bahwa Pondok Pedang Tibet telah kosong selama bertahun-tahun dan tidak memiliki pemilik? Beberapa bulan yang lalu, dalam kontes Liga 13 negara bagian, Liga Xiongzu kita memenangkan kepemilikan dinding es Linglong. Pada tahun berikutnya, semua kristal es Linglong yang diproduksi oleh dinding es Linglong menjadi milik Liga Xiongzu kita." Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Memang benar sebelumnya pondok itu tidak ada pemiliknya, tetapi sekarang ada." Kakak seperguruan Sue dan keempat orang lainnya mengubah raut wajah mereka, "Apakah Pondok Pedang Tibet memiliki seorang guru? Siapa dia?"
Kakak seperguruan Wu Qilin dari Liga Hengzhou. Atau kakak seperguruan Lei Hou dari Liga Quanzhou. Di matanya, satu-satunya orang yang telah memberikan kontribusi besar bagi pedang gurunya di Kaoheng adalah mereka yang telah memberikan kontribusi besar bagi gurunya, salah satunya adalah Lei Hou dari Liga Quanzhou. Tidak satu pun. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Tidak satu pun. Siapa orang itu? Kakak seperguruan Sue bertanya dengan ragu. Aku. Lin Bai menunjuk dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum, aku adalah guru baru pondok pedang Tibet. Kau. Mereka semua tercengang. Setelah mengamati dengan saksama pencapaian Lin Bai, mereka menemukan bahwa mereka hanya berada di alam kuasi Tao. Di Sekte Iblis Abadi, ada lebih dari ribuan penganut kuasi Tao. Kebajikan apa yang dimiliki Lin Bai? Bagaimana dia bisa menempati pondok pedang Tibet? Salah satu dari kelima orang itu berkata dengan suara dingin, jangan bercanda. Keterampilan apa yang bisa kamu dapatkan dari pondok jenderal Sekte Changjian? Lin Bai tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia membuang token identitasnya dan melayang di depan 5 orang itu. Di bawah, murid dalam Sekte Iblis Abadi, pada token identitas, ada 6 kata, Master Pondok Pedang Tibet. Ini adalah teks yang ditinggalkan oleh Li Changlao Yun pada token identitas Lin Bai setelah Lin Bai menjadi pemilik Pondok Pedang Tibet. Benar saja, itu adalah kata-kata yang ditulis oleh susunan Dharma Aula Diaken. Tidak akan ada kepalsuan. Apakah dia benar-benar pemilik Pondok Pedang Tibet? 5 orang kehilangan ketepatan mereka dan berkata kepada saudara seperguruan Sue. Mata saudara seperguruan Sue tiba-tiba berubah, dan dia tidak mau melihat kristal es di tangan Lin Bai. Beberapa bulan yang lalu, semua kristal es yang mereka ambil kembali diserahkan ke Liga dan dijual menjadi manik-manik ajaib. Awalnya, dia berpikir bahwa kristal es yang diambil kembali kali ini dapat ditinggalkan untuk memurnikan senjata ajaib, tetapi dia memiliki seorang guru di pondok tersebut. Menurut aturan Sekte Iblis Abadi, kediaman yang diberikan oleh sekte tersebut adalah dojo pribadi setiap murid. Segala sesuatu di dalamnya adalah milik pribadi murid tersebut, dan tidak perlu menyerahkannya kepada sekte tersebut. Pondok persembunyian pedang memiliki pemiliknya. Saudara seperguruan Sue dan yang lainnya datang ke sini untuk mengambil Linglong Binjing. Mereka tidak mengambil, tetapi mencuri. Mereka mencuri harta karun Lin Bai.